Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu. Semoga kalian sehat semuanya. Kali ini kita akan membahas mengenai konsep wilayah dan tata ruang dengan subpokok bahasan wilayah dan perwilayahan. Kompetensi dasar yang harus kalian pahami dalam mempelajari materi ini adalah kalian harus dapat memahami konsep wilayah dan perwilayahan dalam perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, maupun kabupaten atau kota. Kemudian tujuan pembelajarannya yang harus kalian ketahui yaitu setelah kalian mengikuti proses pembelajaran daring, maka kalian harus dapat memahami yang pertama konsep wilayah, pembangunan, dan tata ruang. Kemudian yang kedua, kalian harus bisa menjelaskan pembagian wilayah di Indonesia melalui peta. Dan yang ketiga, kalian harus bisa menjelaskan konsep wilayah pembangunan dan tata ruang. Baik anak-anak, kita langsung saja ke materi yaitu wilayah dan perwilayahan serta pembangunan wilayah dan pusat pertumbuhan. Nah, mungkin di antara kalian ada yang bertanya, apa itu wilayah? Pengertian wilayah menurut para ahli, yang pertama misalnya menurut Taylor, wilayah itu adalah suatu daerah tertentu di permukaan bumi yang dapat dibedakan dengan daerah tetangganya atau daerah yang lainnya atas dasar kenampakan karakteristik yang menyatu. Kemudian, wilayah menurut Rustiadi. Beliau mengatakan bahwa wilayah itu adalah unit geografis dengan batas-batas spesifik tertentu di mana komponen-komponen wilayah tersebut satu sama lain saling berinteraksi secara fungsional. Jadi, batasan wilayah tersebut tidak selalu dengan kenampakan fisik yang pasti, melainkan bersifat dinamis. Berdasarkan pengertian wilayah menurut para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa wilayah adalah suatu areal yang mempunyai karakteristik tertentu sehingga dapat dibedakan dengan wilayah lainnya. Nah, wilayah itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama wilayah formal atau disebut juga uniform region. Nah, apa itu wilayah formal? Wilayah formal atau uniform region itu adalah wilayah yang dibatasi oleh kenampakan yang seragam atau homogen, juga bersifat statis atau tetap. Nah, selain bersifat statis atau tetap, tidak mengalami perubahan, juga bersifat fisik alami dan bentang budayanya masih kental. Nah, contohnya dari wilayah formal ini adalah desa. Kemudian yang kedua, wilayah fungsional atau disebut juga wilayah nodal. Nah, wilayah fungsional atau wilayah nodal ini adalah wilayah yang bersifat heterogen. Jadi di dalamnya terdapat berbagai aktivitas atau kegiatan. Nah, selain itu juga wilayah fungsional ini bersifat dinamis, jadi mengalami perubahan. Contohnya yaitu kota. Nah, sekarang perwilayahan. Nah, apa itu yang dimaksud dengan perwilayahan? Perwilayahan itu adalah pembagian tempat-tempat tertentu untuk tujuan tertentu dengan memperhatikan faktor fisiknya, misalnya faktor iklimnya,
morfologinya atau bentang alamnya atau bentuk muka buminya, sumber daya alamnya, dan sosial budayanya atau keadaan masyarakatnya. Misalnya, wilayah tersebut berpotensi dimanfaatkan sebagai wilayah industri. Nah, jadi wilayah tersebut harus memperhatikan keempat hal tersebut. Nah, dengan keberadaan industri di wilayah tersebut, apakah iklimnya menunjang, kemudian morfologinya juga apakah memadai menunjang, sumber daya alamnya memadai, dan sosial budayanya juga. Kemudian antara wilayah dan perwilayahan itu mempunyai satu kesatuan, di mana nantinya akan tumbuh sebagai pusat pertumbuhan. Nah, jadi apa itu pusat pertumbuhan? Pusat pertumbuhan itu adalah daerah yang maju secara pesat, terlebih di bidang ekonomi. Biasanya, jika wilayah dijadikan pusat pertumbuhan, itu nanti dijadikan sebagai pusat administrasi atau sebagai pusat pemerintahan. Nah, karena dianggap maju sehingga mampu menarik daerah supaya lebih maju. Nah, sekarang teori-teori pusat pertumbuhan. Yang pertama adalah teori tempat sentral atau disebut juga central place theory. Nah, teori ini dikemukakan oleh Walter Christaller. Nah, menurut Christaller, teori ini bisa terbentuk dengan dua cara, yaitu ekonomi dan topografinya yang seragam. Jadi harus sama dan seimbang. Teori ini melihat dua konsep, yaitu ring dan threshold. Ring itu jarak, threshold adalah jumlah minimal penduduk. Dan syarat teori ini bentuknya harus heksagonal atau segi 6. Nah, coba perhatikan gambar yang ini. Ini adalah gambar dengan bentuk wilayah yang heksagonal. Nah, di sini interaksi wilayahnya penuh. Nah, jadi rumusnya adalah karena bentuknya heksagonal, maka di sini rumusnya adalah 6 kali 1, satunya itu adalah interaksi wilayah yang penuh, ditambah 1 pusatnya di sini. Maka jumlahnya menjadi 7. 7 itu adalah disebut juga hierarki 7 atau K7. Nah, ini ditandai dengan sebagai pusat administrasi optimal. Nah, sekarang perhatikan gambar yang kedua. Di sini bentuknya heksagonal ya. Coba perhatikan interaksi wilayahnya di sini hanya setengahnya. Nah, maka rumusnya menjadi 6 kali setengah, setengah itu interaksi wilayah, ditambah dengan 1 pusatnya, maka menjadi 4. Nah, 4 ini disebut juga hierarki 4 atau K4. Dan ini ditandai dengan atau sebagai pusat lalu lintas atau jalan raya optimal. Nah, sekarang untuk gambar yang ketiga, perhatikan gambarnya ini bentuknya heksagonal dan interaksi wilayahnya hanya sepertiganya. Nah, maka rumusnya 6 kali sepertiga, sepertiga itu interaksi wilayahnya, ditambah 1 adalah pusatnya, maka menjadi 3 atau hierarki 3 atau
K3. Nah, ini ditandai dengan atau sebagai pasar atau pusat perbelanjaan optimal. Nah, yang kedua adalah teori kutub pertumbuhan yang dikemukakan oleh Ferox. Nah, apa itu teori kutub pertumbuhan? Teori kutub pertumbuhan itu adalah wilayah-wilayah yang maju itu tidak bisa terjadi secara serentak atau bersamaan atau bareng, melainkan melalui intensitas yang berbeda. Misalnya, Jakarta itu tumbuh terlebih dahulu, baru diikuti oleh Surabaya. Kalau Jakarta sudah maju, maka akan dijadikan contoh bagi daerah-daerah sekitarnya. Artinya, Jakarta yang sudah maju akan merangsang pertumbuhan bagi wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya. Nah, itu adalah teori kutub pertumbuhan yang dikemukakan oleh Ferox. Nah, ini adalah peta wilayah pusat pertumbuhan, di mana kota-kota sebagai pusat pertumbuhan nasional ini adalah Medan, Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Nah, perhatikan wilayah pembangunan utama A dengan pusat pertumbuhan utamanya itu adalah kota Medan. Kemudian wilayah pembangunan utama B dengan pusat pertumbuhan utamanya adalah kota Jakarta. Kemudian wilayah pembangunan utama C dengan pusat pertumbuhan utama yaitu adalah kota Surabaya. Dan wilayah pembangunan utama D dengan pusat pertumbuhan utamanya adalah kota Makassar atau Ujung Pandang. Nah, sekarang wilayah pembangunan utama A dengan pusat pertumbuhan utama kota Medan itu terdiri dari wilayah pembangunan 1 dan 2. Nah, wilayah pembangunan 1 itu meliputi daerah-daerah Aceh dan Sumatera Utara. Sedangkan wilayah pembangunan 2-nya itu meliputi daerah-daerah di Sumatera Barat, Riau, dengan pusatnya di Pekanbaru. Nah, kemudian wilayah pembangunan utama B dengan pusat pertumbuhan utamanya adalah kota Jakarta. Ini wilayahnya terdiri dari wilayah pembangunan 3, 4, dan 6. Nah, sekarang wilayah pembangunan 3 itu meliputi daerah-daerah Jambi, Sumatera Selatan, dan Bengkulu dengan pusatnya di Palembang. Kemudian wilayah pembangunan 4 itu meliputi daerah-daerah Lampung, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan daerah istimewa Yogyakarta yang pusatnya di Jakarta. Kemudian wilayah pembangunan 6 itu meliputi daerah-daerah di Kalimantan Barat yang pusatnya di Pontianak. Berikutnya, wilayah pembangunan utama C dengan pusat pertumbuhan utamanya adalah kota Surabaya. Nah, wilayah ini terdiri dari wilayah pembangunan 5 dan 7. Nah, wilayah pembangunan 5 itu meliputi daerah-daerah di Jawa Timur dan Bali yang pusatnya di Surabaya. Kemudian wilayah pembangunan 7 itu meliputi daerah-daerah di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan yang pusatnya di Balikpapan dan Samarinda. Selanjutnya, wilayah pembangunan utama D dengan pusat pertumbuhan utamanya adalah Ujung Pandang atau Makassar. Nah, wilayah ini terdiri dari
wilayah pembangunan 8, 9, dan 10. Nah, wilayah pembangunan 8 itu meliputi daerah-daerah di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, yang pusatnya di Makassar. Kemudian wilayah pembangunan 9 itu meliputi daerah-daerah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, yang pusatnya di Manado. Dan wilayah pembangunan 10 meliputi daerah-daerah di Maluku, termasuk Maluku Utara dan Irian Jaya atau Papua. Nah, ini pusatnya di kota Sorong. Nah, itulah penjelasan dari peta wilayah pusat pertumbuhan di Indonesia. Demikianlah anak-anak materi untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.